Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibul Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah. Al-an iltaqaina marratan ukhra. Sekarang kita kembali bertemu untuk yang kesekian kalinya di pertemuan yang ke-19, alhamdulillah. Setelah kemarin kita banyak belajar khususnya tentang mufrad dan jamak, kemarin sudah kita ulang-ulang terus. Mufrad itu tunggal, berarti ya dulu ala wahid, dia menunjukkan kepada satu, ya dulu ala wahid. Umpamanya huwa talibun, berarti dia satu orang, seorang pelajar. Kalau dia banyak berarti humtullah, mereka adalah para pelajar atau para santri atau para murid. Nah, hiya talibah itu mufradah. Mufradah artinya satu orang perempuan, mufradah. Kalau satu orang laki-laki mufrad namanya. Jamaknya talibat, hunna talibat. Nah, wali ya, ini apa namanya? Ya, seperti rumus-rumus, apa namanya? Kaidah-kaidah atau pola-pola yang bisa kita pedomani. Ana talibun. Kenapa ana talibun? Ana hadalil ana itu satu orang. Maka ana talibun enggak bisa ana tulabun. Beda dengan nahnu. Mada nahnu? Apa kita? Nahnu tullab. Ya, kita para pelajar yang menuntut ilmu. Maka itu apa namanya? Yaitu kaidah ataupun pola-pola yang bisa kita pedomani, yang bisa kita jadikan patokan. Kalau untuk mufrad, tadi talib. Kalau untuk yang jamak, tulab. Nanti untuk yang kemarin permintaan dari Bu Hamidah kemarin yang minta untuk jamak dan mufradnya nanti masih proses apa penulisan gitu. Saya terus apa namanya, saya mulai mengumpulkan gitu jamaknya. Qalamun, nah itu mufrad, tapi ada jamaknya. Qalamun wahid. Nah, li qalamun, saya punya satu qalam, satu pulpen. Tapi kalau banyak, saya punya banyak pulpen. Li aqlam. Nah, coba sekarang kita lihat ke adars as-sadis asyar. Apa mana sadis asyar? Bu Ririn, Pak Hakim, Pak Nur Ke-16. Aywa, sahih, jayyid. Adars as-sadis asyar, pelajaran yang ke-16. Nah, Al-Mudarris. Nah, Al-Mudarris yas'al Muhammad. Muhammad hadza yakunu talib. Nah, Muhammad jadi talib, jadi pelajarnya. Al-Mudarris, gurunya ini nanya, liman hadhil aqlam ya Muhammad? Fajaba Muhammad, kemudian Muhammad menjawab, hiya li ya Ustaz. Summa yaqul mudarris, kemudian mudarris itu berkata lagi, ya jamilah jiddan. Nah, wa hadhil kutub al-jadidah ahiyalaka. Nah, kemudian dia bertanya lagi, ahadhil kutub al-jadidah ahiyalaka. Nah, kemudian fajaba Muhammad menjawab, la, hiya li Hamid. Nah, kemudian bertanya lagi al-mudarris, aina dafatirukum ya ikhwan? Kemudian ajaba Ali. Kemudian Ali menjawab, hiya huna ala hadzal maktab. Oke, sekarang coba saya mau, ini pas ya, 3 orang, ada mudarris, ada Muhammad, ada Ali. Mudarrisnya mungkin jadi Pak Nur Hakim. Bu Ririn sebagai Muhammad dan Aska sebagai Ali. Kita coba percakapan. Nanti kita satu persatu akan pahami bersama. Nah, baik, tafadhal ibda'u. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad? Hiya li ya Ustadz. Hiya jamilah jiddan.
Wa hadhihi al-kutubu al-jadidah ahiya lak. La hiya lahamid. La hiya lihamid. Oh, la hiya lihamid. Aina dafatirukum ya ikhwan? Aska, anta hadir? Hadir Ustaz. Ayo. Hiya huna ala hazal maktab. Tayyib. Jayyid. Ahsantum jami'an. Liman hadhil aqlam ya Muhammad? Ma ma'na? Punya siapa ini pulpen ya Muhammad? Siapa pulpen ini ya Muhammad? Atau punya siapa pulpen ini? Punya aklam ini. Aklam kan ini apa namanya? Jama'. Dia banyak berarti. Jamak. Kolam. Berapa pulpen? Dapat pulpen ini ya Muhammad. Nah, hiyali ya Ustaz. Ini punya saya ya Ustaz. Itu kalau ini berarti hadi. Nah, iya. hiya itu. Iya, Hiya itu. dengan tilka hampir sama. Hiyali ya Ustaz. Itu punya saya. Nah, ya Ustaz. Al-mudarris hiya jamilah jiddan. Itu cakep banget. Nah, sahih jayyid Panur Hakim. Wa hadhil kutub al-jaridah ahyalaka. Dan buku-buku ini dan buku-buku baru Buku baru. ini Milik siapa? Aywa, sahih. Nah, dan buku-buku baru ini, apakah dia punya kamu? Nah, hadhil kutub jaridah ahyalaka. Nah. La, hiya li Hamid. Tidak, itu milik Hamid. Jayyid. Tidak, itu milik Hamid. Nah, aina dafatirukum? Mana daftar? Dafatir jama' min daftar. Mana daftar? Buku catatan ya Ustaz. Iya, sahih jayyid ya Aska. Buku catatan. Aina dafatirukum ya ikhwan? Nah, kan biasanya tuh kalau masuk ke kelas, anak-anak biasanya hanya bawa buku. Tapi dia lupa membawa buku catatan. Perlu kita tidak cukup hanya membawa buku saja, tapi perlu juga buku catatan. Nah, aina dafatirukum ya ikhwan? Mana? Mana buku catatan kalian ya? jadi kalian ya. Pemuda-pemuda lah berarti. Ya, saudara-saudara. Ya, Teman-teman. bisa teman-teman, bisa boleh ya ikhwan. Hiya huna ala hadzal maktab. Mana? Dia ada dia Itu di Itu di sana atas meja. di atas meja. itu ya. Hiya huna ala hadzal maktab. Itu di sana di atas meja. Bukan di sana, hunaka di sana. Oh, Hiya huna. Ya di sini. Nah. Kalau hiya itu domir, makanya hiya jamilah itu bisa diartikan itu tuh bukan berarti di sana, tapi itu berarti ya dia gitu. Hiya huna, dia itu dafatir itu huna ada di sini. Ala hadzal maktab di atas Meja. Paham tuh? Fahim. Ustaz, jadi tadi diartikan apa gunanya, Ustaz? Gimana? Hunanya? Huna Ya. berarti di sini. Nah, huna masjidun. Di sini ada masjid. Hunaka masjidun. Di sana ada masjid. Huna masjidun. Hunaka umpamanya di sini ada masjid, di sana ada pasar. Nah, hunaka. Huna di sini, hunaka. Ada ka-nya berarti jauh. Huna berarti di sini. Itu aja. Gampang untuk membedakan. Bentuk. Fahimna. Nah, ini hanya
apa namanya contoh gitu. Ketika hada talibun jadid. Ini kan mufrad. Nah, kalau jamak maka dia jadi haula tulabun judud. Nah, kenapa jadi tulab? Karena haula ini dia jamak, hada jamaknya haula, talibun jamak jadi tulab, jadidun jadi judud. Nah, itu. Ini contohnya seperti itu. Itu sampingnya huwa min apa itu Ustaz? Nah, ini kalau seandainya di sini kan jamak, maka huwa juga jamaknya kan kemarin sudah kita ini ada jamaknya itu huwa, humahum. Huwa, hum, hiya, hunna. Nah, kalau dia di sini huwa, maka jamaknya hum. Huwa min apa ini? Ya Bel, itu. Belgika. Iya. Belgia. Nah, Apa? Oh, Belgia. huwa min Belgia, Belgika. Belgika gitu. Kalau bahasa Arab memang seperti itu. Memang tata cara penulisannya juga nanti ada sebenarnya untuk yang Latin itu. Seperti tulisan Belgia, Injilizia, Swiss dan sebagainya. Oke. Tuh. Nah, ini coba ya. Saya hawil al-mubtada fi kullin minal jumal al-atiyah ila jama'. Nah, artinya rubahlah mubtada berikut dari dia ini mufrad jadi jama'. Contoh saya kasih contoh, hadza baitun. Ini kan menjadi satu. Hadza baitun ini adalah rumah. Hadza baitun. Maka ketika saya jadikan jama' jadi hadhihi buyutun. Nah, coba sekarang hadza najmun. Hadhihi nujumun. Oh ya, tafadhal Buririn, hadhihi Hadhihi nujumun. jayyid, hadhihi nujum. Nah, jadi nanti ada perbedaan. Kenapa kok di sini hadza jamaknya jadi hadhihi? Nah, nanti ada ini ada sedikit catatan. Nah, kenapa? Karena kalau untuk talibun dia kenapa hadza jadi haula? Kenapa? Karena dia itu manusia. Manusia kalau banyak dia itu harus dihargai, artinya dia harus sesuai dengan ini dengan jumlahnya. Kalau dia banyak maka berubah juga jadi banyak, hadza menjadi haula. Makanya kan biasanya di biasa haula atau ulaika, bisa ulaika bisa haula. Sama artinya Ustaz ya? Haula sama ulaika sama artinya Ustaz. Sama bedanya kalau haula haknya itu sebagai apa namanya sebagai peringatan. Nah, jadi ha. Jadi kayak hadza. Sebenarnya kita za baitun. Sebenarnya cukup za baitun, orang Arab ngerti oh ini adalah apa namanya rumah. Tapi kalau pakai hadza dia sebagai pengingat. Nah, ataupun sebagai penambah ketegasan. Hadza. Oh, ini hadza baik. Makanya mahadza kadang juga pakai madza. Nah, kan ada mahadza, ada madza. Itu sama artinya. Cuma sebagai penegas maka pakai ha. Nah, makanya ada haulai, ada juga ulai. Ulai, haulai. Nah, ulai makanya ketika di dalam Al-Qur'an ada ulaika humul muflihun. Ulaika. Ulaika artinya mereka adalah hum al-muflihun, orang-orang yang menang. Muflih atau orang yang beruntung. Oke. Saya lanjutkan lagi. Sebentar dulu ya. Ada
Oke, saya lanjutkan lagi. Ulaika, haulai. Nah, sekali lagi, kalau dia itu manusia yang berakal, maka dia jamaknya dari hadza menjadi haula. Tapi kalau dia itu bukan manusia atau disebutnya ghairu akil. Kalau dalam bahasa Arab kan istilahnya itu orang berakal sama yang tidak berakal. Sesuatu yang berakal sama sesuatu yang tidak berakal. Untuk yang berakal maka dia dihargai menjadi haula. Haula tullabun. Tapi kalau dia sesuatu yang tidak berakal maka dia hadza kitabun. Kitab ini kan tidak berakal, maka jadi hadhihi kutubun. Jadi dia pakai hadhihi itu muannas. Pakai yang muannas tadi, yang perempuan itu muannas. Ustaz, kalau binatang termasuk berakal apa enggak, Ustaz? Dalam binatang itu termasuk tidak berakal. Maka ketika hadza umpamanya, mohon maaf, kalbun. Kalbun itu kan anjing. Hadza kalbun. Maka ketika dia ini adalah anjing-anjing yang banyak, berarti hadhihi kilabun. Jadi enggak pakai haula kilabun karena kilab itu tidak berakal. Berarti hadza kila hadhihi afwan hadhihi kilabun. Hadhihi umpamanya apa lagi ya? Kitun, kucing. Ya kitpun itu kan satu kucing, kitpun. Kalau nggak salah jamaknya itu kitotun. Nanti bisa kita lihat jamaknya kitpun itu apa. Atau yaitu yang tadi apa? Dajajatun umpamanya hadhihi dajajatun, satu ekor apa namanya, ayam. Ketika banyak hadhihi dajajatun, dia pakai hadhihi dajajatun. Ketika banyak tetap pakai hadhihi walaupun dia muannas juga gitu. Itu artinya untuk yang ghairu akil, dia mau mufrad mau dia mudzakkar atau muannas, ketika dia jamak dia pakai hadhihi. Contohnya ini kan hadza kitabun, dia kan mudzakkar, dia nggak ada ta marbutah, mudzakkar. Tapi ketika dia jamak maka dia hadhihi kutubun, dia pakai hadhihi jadi muannas kutubun karena dia ghairu akil. Contohnya lagi baitun itu rumah berakal nggak? Saya kira tidak kan ya. Nah, maka hadhihi buyutun. Najmun, ma makna najmun? Bintang. Ayo sahih jayyid. Hada najmun mudzakkar. Tapi ketika dia ghairu akil, tidak berakal, maka jadi jamaknya enggak haula'i nujumun, tapi hadhihi nujumun. Hada darsun. Mau mana darsun? Pelajaran. Pelajaran. Nah, jamak durusun. Hadhihi atau haula berarti? Hadhihi. Hadhihi durusun. Hadza qalamun. Hadhihi aqlamun. Hadza babun. Hadhihi abwabun. Contoh-contoh saya semuanya itu contoh untuk yang mudzakkar. Ini kalbun. Hadza kalbun. Kalbun itu Anjing. ada bahrun jadi bihar, hadhihi biharun. Kalau bahrun apa, Ustaz? Bahrun itu laut. Iya. Itu bahran, bahrul muhit. Bahrul muhit berarti apa? Lautan yang luas, samudra, bahrul muhit. Kalau fundukun apa itu, Ustaz? Fundukun itu kayak rumah asrama gitu. Fundukun. Ada fundukun fanadik. Ya, fundukun itu kayak rumah penginapan gitu. Funduk, penginapan.
Jadi fanadiq. Hadhihi fanadiq. Enggak haulai fanadiq. Nah, itu yang kita pelajari di sini. Nah, sama nih. Asyir ya asmalat ya bismi syarah munasibah. Nah, ketika rojulun. Nah, ini rojulun. Jamaknya itu rijalun. Nah, kalau hadza rajulun. Kalau rijalun, nah, hadza rajulun. Rijalun, Haulai. haula'i rijalun. Jayyid, ahsantu. Limadza? Li'annahum aqilun. Karena mereka berakal. Nah. Mudarrisun wahidun. Hadza mudarrisun. Tapi kalau mudarrisuna, Haulai. haula'i mudarrisun. Jayyid. Nah, mana lagi? Khumurun. Nah, khumurun jama' minal himar. Himar bukan khimar ini cadar ya, tapi himar. Himar itu keledai, bukan kedelai. Keledai salah satu hewan yang di Arab, hanya ada di Arab, dan dia itu amat sangat termasuk yang hewan yang kurang apa ya, kurang pintar gitu. Oh, yang sering di Al-Quran itu ya, Ustadz, maksudnya keledai itu ya? Himarun itu ya? Ya, Oh. Al-Quran itu ada yahmilu asfaro. Kama talil himari yahmilu asfaro. Nah, kama talil himari yahmilu asfaro. Saya kurang lengkapnya lupa itu. Seperti keledai yang membawa yahmilu asfaro. Asfaro di situ adalah kitab-kitab. Jadi diperumpamakan orang yang diberikan kitab Allah itu kan bagi Bani Israel. Yaitu Bani Israel itu hanya menerima menerima kitab, tapi kitab itu dia terima saja. Tanpa dipelajari isi daripada isi kitab itu, sehingga diperumpamakan seperti keledai yang kurang pintar itu, dia kurang cerdas itu, memikul kitab-kitab itu tanpa dia pelajari isi. Berbeda dengan kita, karena alhamdulillah Al-Quran sudah turun dan sekarang kita mempelajari bahasa daripada Al-Quran itu. Nah, tadi sekali lagi haula'i mudarrisun. Nah, kalau humur berarti gimana itu? Humur jama' min himar. Hadihi. Humur. Jayyid. Nah, oke, mungkin itu sudah kita. Ada pertanyaan sebelum kita masuk lagi? Nah, ini akil. Al-isyarah lil qarib. Asmaul isyarah lil qarib. Asma artinya itu ism itu artinya kata benda. Al-isyarah yang menunjukkan, lil qarib yang dekat. Hadza talibun, ini yang menunjukkan pada dekat. Hadhihi talibatun. Nah, ketika dia akil, maka haula'i tullabun. Haula'i talibatun. Nah, dia akil. Dzalika talib. Hadza lil ba'id. Ketika jauh, dzalika talibun. Nah, ulaika tullabun. Nah, makanya bisa ulaika. Nah, sekali kalau yang ini kan pakai ulaika. Yang tadi di atas kita pakai haula. Nah, artinya dua-duanya boleh dipakai di sana. Nah, tadi. Nggak ada perbedaan pemakaiannya, Ustadz ya? Terserah aja gitu, Ustadz. Mau pakai haulai, apa ulaika gitu, Ustadz? Ya, kalau sebenarnya kan di sini ada untuk mana tadi? Nah, ulaika, afwan, berarti untuk yang ulaika dia dzalika lil ba'id. Nah, berarti untuk yang jauh itu, haula untuk yang dekat ini berarti. Mereka itu adalah, nah, kalau kan biasanya dalam Al-Quran tuh pakai ulaika karena dia itu jauh, ulaika humul muflihun. Berarti mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika tullabun, mereka adalah para pelajar. Haulai ini adalah para pelajar.
Karena apa? Al-isyarah lil qarib dan al-isyarah lil ba'id. Gitu. Ini supaya ini perbedaannya tadi. Ada. Jadi untuk membedakannya kalau ini berarti ada ka-nya karena dia adalah apa namanya kata ganti dari zalika. Zalika itu untuk mufrad, untuk satu orangnya, mufradnya. Nah, ketika dia jamak jadi ulaika. Tapi kalau hadza dia mufradnya, jamaknya haula gitu. Jadi bedanya hanya di isyarah qarib sama isyarah ba'id. Nah, haula. Penggunaannya dia kalau jauh gitu. Mereka adalah merekanya jauh. Itu pakai ulaika. Tapi kalau mereka ini, nah mereka ini adalah para pelajar. Haulai tullabun. Nah, mereka ini adalah para pelajar. Mereka itu adalah para pelajar. Ulaika tullabun. Nah, ini yang bawah yang tadi ini penjelasannya. Waru akil. Nah, hada baitun hadhihi buyutun. Waru akil artinya tidak berakal. Hadhihi sayyaratun. Nah, ini kan mufrad. Satu orang dan mudzakkar. Tapi ketika dia mudzakkar itu jadi jamak, dia pakai hadhihi. Dan ketika muannas dia mufrad, tapi ketika dia jamak pun mufrad dia pakai hadhihi karena ghairu akil. Enggak pakai haula, tetap pakai hadhihi. Dzalika baitun, tilka buyutun, tilka sayyaratun, tilka sayyaratun. Jamak dari sayyarah, sayyaratun. Baik, paham itu? Ini saya kira contohnya sangat jelas. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Enggak ada Ustaz. Berarti mudah lah ya, insya Allah. Jadi ulaika humul muflihun. Kan kalau di dalam ayat alif lam mim zalikal kitab, zalika pakai zalika alkitab. Zalikal kitab. Apa artinya zalikal kitab? La raiba fi. La raiba itu tidak diragukan. Berarti zalikal kitab la raiba fi. Berarti apa artinya? Ini adalah kitab yang tidak diragukan isinya. Zalika. Itu. Nah, Kenapa itu ya Ustaz? itu padahal dia menerangkan dirinya sendiri ya kan. Itu ada hikmahnya ternyata di dalam beberapa kitab tafsir. Karena memang dzalikal kitab ya itu kan firman Allah. Jadi Allah itu mau menjelaskan apa yang Allah wahyukan kepada Muhammad itu gitu. Dzalikal kitab itu yang diwahyukan kepada Muhammad itu adalah la raiba fi. Tidak diragukan. La raiba itu tidak ada keraguan, La raiba tidak ada keraguan fihi di dalam fihi. La raiba fi hudal lil muttaqina. Kita sudah belajar lil. Nah, contoh tadi hiya li Muhammad, hiya li Hamid. Dia adalah milik Hamid. Nah, kalau hudan itu artinya petunjuk. Hudan lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa gitu berarti Ustaz ya mungkin. Hudan lil muttaqin sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang takwa. Nah, itu artinya kita insya Allah dengan ya sedikit apa yang kita pelajari di bahasa Arab ini bisa kita terapkan dalam memahami Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Terus alladzi apa itu? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Itu kan alladzina. Kenapa di situ pakai alladzina? Karena dia jamak. Karena al-muttaqin di situ jamak.
Karena jamak maka dia pakai alladzina. Kalau dia nggak jamak, mufrad, maka alladzi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minun amana yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai ketika kalau ulaika humul muflihun, ulaika mereka adalah kan menerangkan tentang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila, walladzina dan orang-orang, dan yang, kan alladzi yang, dan orang-orang yang yu'minuna bima unzila, yang beriman dengan apa yang diturunkan, unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Berarti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad wahyunya yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu, artinya kitab-kitab sebelumnya dari Zabur, Taurat, Injil. Terus apa lagi itu? Unzila bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik la'allaka apa? Wabil akhiratihum Akhiratihum yuqinun. Nah, wabil akhirah dan dengan akhirat itu yu'minun, mereka orang yang beriman. Wabil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam. Betul, Ustaz. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan. Nah, ulaika ini tadi jamak dari zalika. Nah, ketika zalika itu untuk satu orang, tapi karena tadi jamak alladzina yu'minun, maka dia pun pakai ulaika ala hudan. Mereka itu semuanya ala hudan. Nah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ala hudan, di atas petunjuk. Ulaika ala hudan mir rabbihim, dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya. Ustaz, kayaknya di atas itu ada Allah sama apa ya? Satu lagi juga artinya di atas gitu. Nah, ya. Bedanya apa itu, Ustaz? Saya pakai hafalan sih tadi. Berarti ulaika ala hudan. Nah, mereka adalah ulaika. Ulaika itu kan mereka adalah di atas ala hudan. Mereka di atas petunjuk. Artinya mereka berjalan di atas petunjuk, ala itu. Nah, makanya biasa disebut ala. Tapi ada juga ila. Ila itu menuju ke. Nah, kalau ala itu di atas. Alal maktab. Al-kitabu alal maktab. Nah, nahnu ala haq. Umpamanya kan biasanya nahnu al haq, kita di atas kebenaran. Nahnu al haq. Nah, begitu juga di dalam Al-Qur'an itu alladzina ulaika ala hudan. Nah, mereka adalah orang-orang yang ada di atas petunjuk. Min rabbihim. Min di situ berarti ana minal masjid. Min dari. Nah, min rabbihim, dari Tuhannya. Dari Tuhan. Mereka. Itu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang al-muflihun. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Atau biasanya diartikan sebagai orang-orang yang beruntung. Hayya alal falah, ada juga mengatakan marilah kepada kemenangan atau kepada keberuntungan. Apa nih? Gitu. Itu ya sedikitlah kita ini sedikit memahami. Enggak, Ustaz, maksud saya di atas tuh kan ada ala, ada yang apa? Fauqo. Oh iya. Itu bedanya apa itu, Ustaz? Ini bedanya. Kalau ala dia menempel. Biasanya itu umpamanya nih ada HP saya taruh di atas meja. HP dengan meja itu ada ini enggak ada jarak? Enggak ada. Dia menempel, maka dia ala namanya. Nah, mahmul alal maktab. Tapi kalau fauqa, dia itu di atas. Di atasnya biasanya di atas jauh. Nah, umpamanya kayak bintang itu di atas gitu, langit itu, Ustaz. najmu
fauqa, umpamanya fauqa apa ya? Fauqal ardi. An-najmu fauqal ardi, bintang di atas langit. Nah, ataupun as-saqfu alal fauqar ra'si. As-saqfu itu apa ya namanya? Langit-langit di rumah, as-saqfu. As-saqfu itu kan langit-langit di rumah, itu ada di atas kepala kita. Nah, kan dia ada di atas kan, di atas kepala kita. Tapi bukan berarti di atas itu menempel. Kalau torbus itu topi ya. At-torbusu alal roksi. Nah, itu bisa pakai ala. Tapi kalau as-saqfu alal roksi, fauqar roksi. Karena dia itu di atas, artinya di atas yang enggak menempel jauh. Gitu. Fauqa. Makanya fauq itu dia di atas, tapi di atasnya itu tidak menempel, jauh, ada jarak. Itu Bu perbedaan apa ala dengan fauq. Ini Ustaz, saya tanya satu lagi. Kalau ada orang yang bilang apa adab di atas ilmu, itu berarti fauqa, pakainya bukan ala Ustaz ya. Kalau di atas apa? Yang itu pasti kalimat apa sih? Adab Adab di atas ilmu gitu. Adabu fauqal ilmi. Ya, fauqa ya. Ya, fauqa artinya ya itu adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, artinya adab itu kan bukan hanya kesopanan, artinya dia juga sopan santun, tata krama, dan akhlak, moral itu di atas ilmu. Di atas di situ, memang di atas, tapi di atasnya itu jauh. Di atas ilmu artinya ya sebenarnya ilmu itu harus berbuah, ilmu itu harus berbuah adab. Dan memang dalam mencari ilmu ya itu kan kalau itu ungkapan-ungkapan para ulama itu kan al-adabu fauqal ilmi. Sebenarnya ya itu. Ya makanya tadi saya mikirnya kok bukan pakai ala gitu kalau yang itu fauqa itu di atas. Iya, fauqa itu di atas karena kalau pakai ala dia itu jarak antara ilmu dengan adab berarti enggak jauh beda. Dia berdekat. Tapi kalau fauqa dia jauh. Nah, makanya ada istilahnya itu kalau orang berprestasi itu sertifikat prestasi itu kalau bahasa Arabnya itu syahadatut tafawuq. Nah, artinya dia bisa menjadi orang yang di atas, ya mengatasi orang lain gitu. Dia mempunyai level yang lebih tinggi daripada yang lain. Syahadatut tafawuq. Nah, fauq dari kata fauqa. Fauqa itu dia di atasnya secara level. Nah, begitu juga ilmu dengan adab, levelnya adab itu di atas ilmu. Kenapa di atas ilmu? Karena orang yang berilmu tapi tidak mempunyai adab, yaitu ilmunya tidak menghasilkan atau tidak bermanfaat. Itu sih ungkapan para ulama yang disebut al-adabu fauqal ilmi. Karena memang adab di situ karena dia lebih tinggi derajatnya karena dia sebenarnya hasil daripada ilmu. Kalau dia sudah berilmu tidak membuahkan adab, ini ilmunya masih jauh di bawah gitu. Belum mencapai derajat disebut dengan alim gitu. Kalau ungkapan para ulama, maka dia pakai istilah betul sekali, pakai fauqa karena memang di atas. Kalau al ilmu nurun wa nurullah la yuhdari asyir. Itu ini lagi mufrad mahfuzat yang berbeda lagi. Oke, mungkin itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ini kita sudah mau masuk ke akhir-akhir. Kita sudah belajar tentang jamak sama mufrad. Artinya memang karena yang akan kita banyak temui itu ya mufrad jamak itu. Dan ketika kita bisa membedakan antara mufrad jamak, insya Allah sudah bisa kita kantongi lah istilahnya ilmu bahasa Arab itu. Jamak mufrad bisa membedakan hal itu. Ada hadhihi tilka dengan zalika. Hada jadi haula, zalika jadi ulaika. Oke. Kita sebentar lagi masuk ad-dars as-sabi. Hal indakum soal? Ada pertanyaan?
Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Fahimtum hadza? Fahimna. Insya Allah. Paham nak. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk sore ini Mesti kelompok. Mesti tak kami. Iya, Bu Hamidah baru muncul. Iya maaf. Oh enggak Pak. Enggak. Mungkin mau keluar. Baru muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wassalam. Kita Iya. sudah selesai di Adaras Sadis Asyar, Adaras yang ke-16, dan alhamdulillah sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Mungkin nanti bisa, insya Allah untuk yang video-video selanjutnya ini memang belum saya update, dan yang diminta sama Bu Hamidah juga masih dalam proses. Iya, ditunggu Ustadz. Untuk yang jamak sama Mufrad. kan jamak mufrad ini sama ini, sama yang akil sama baru akil tadi. Nanti bisa diulang lagi untuk insya Allah yang video-video yang sudah kemarin akan saya upload lagi untuk yang terbarunya untuk pertemuan yang selanjutnya itu kan baru sekitar ada 12 atau 11 pertemuan. Untuk yang pertemuan sampai sekarang belum ada, dari 12 sampai ke 18. Insya Allah yang sampai 18 ini akan saya upload lagi dalam minggu ke depan, 1 minggu ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Apa ada yang mau dipertanyakan lagi di luar daripada pelajaran juga boleh? Sudah? Nah, baik. Sementara ini sudah Ustaz. Aduh. Baiklah. Ya. Pokoknya kalau dari saya, kalau seandainya Bapak Ibu teman-teman sekalian ini menemukan kesulitan gitu, atau ada kesulitan atau pengen mengadakan sebuah program juga boleh. Maksudnya program itu mau sekali-sekali ngobrol sama saya gitu dalam bahasa Arab. Tafadhal, ana insyaallah musta'id. Ana musta'id di al-hiwar ma'akum bil lughah al-arabiyyah. Kulla yawm sabahan masa'an. Insyaallah ana musta'id. Ana musta'id itu artinya saya siap. Lil hiwar untuk berdialog, untuk jadi ya sedikit-sedikit mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Ini kan sebenarnya kita juga kan namanya program kita itu di Markaz Lughoh, Markaz Lughoh wa Thaqafah Islamiyah. Artinya di pusat kajian bahasa dan peradaban Islam, artinya juga. Makanya tadi saya kaitkan dengan ilmu tafsir. Sedikit-sedikit kita mulai memahami Al-Qur'an. Nah, itu mungkin nanti sebenarnya saya siap untuk memberi ya sedikit kajian lah gitu, kajian untuk belajar tentang tafsir Al-Qur'an, tapi yang dia pelajaran bahasa Arab kita. Contoh tadi kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu supaya mungkin nanti ketika kita membaca Al-Qur'an itu, kalau kita memahami artinya itu kan beda. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kalau kita memahami artinya itu berbeda dengan yang belum memahami, insyaallah. Mungkin itu saja dari saya karena tidak ada pertanyaan. Ta'alau nahtatim bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Apa nih Ustadz tadi terlambat masuk karena dari perjalanan dari mana? Dari Alabio ke Banjarmasin, nih baru tiba di Banjarmasin, jadi pas baru bisa buka link. Iya Bu, ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti ya bisa kita ulang nanti di
recordernya, insya Allah. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau saya sudah selesai pelajaran juga, kalau mau diulang lagi recordernya itu silahkan dipelajari lagi. Artinya ya kita sama-sama, kalau teman-teman ingin belajar bahasa ya bukan cuma bahasa Arab gitu, bahasa Al-Quran kan ini, untuk memahami sedikit-sedikit Al-Quran gitu. Jadi kita membaca Al-Quran gak hanya membacanya saja, tapi juga memahami artinya sedikit-sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syukran, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.